Pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya ini sepertinya memang harus meluangkan anggaran untuk para psikolog dan psikiater yang khusus diberikan kepada para pembenci Jokowi yang belum usai dan masih tantrum, belum rela saat Pak Jokowi ini berhasil purna tugas, mana saya bilang lengser diprotesin, dengan terhormat, tidak ada masalah, tidak ada demo yang dikatakan akan besar-besaran itu tadi, dan terakhir terpantau Pak Jokowi ini makan sate kambing dan tongseng di Solo. Coba, kurang enak apa hidupnya? Dan kalau menurut saya, mereka masih akan tetap menyerang dengan berbagai narasi imajinatif yang mereka karang, tapi tetap Pak Jokowi akan menjalani hari-harinya dengan tenang. Tapi apakah akan tetap seperti itu? Saya sih melihat tidak. Pak Jokowi hanya akan bisa menjalani ketenangan ini sementara waktu. Setelah itu akan ada sesuatu yang kalian tonton sampai selesai, saya akan bahas di sana nanti. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya kadang membaca menggunakan kartu, atau kalau tidak saya sudah membaca, melis, dan terus kemudian saya akan utarakan langsung karena bisa lebih cepat, singkat, dan menurut permintaan banyak orang lebih hemat waktu, sehingga nggak menghabiskan pakai data lebih banyak. Apakah kalian termasuk pembenci Jokowi? Kalau iya, kalian harus nonton konten ini hingga selesai. Kalau ternyata kalian simpatisan dan masih mencintai beliau, bahkan saat beliau tidak menjadi presiden sekalipun, nggak apa-apa, silahkan di sini. Saya ingin sekali untuk para pembenci Jokowi ini mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sepertinya kalau kalian memilih untuk membenci Jokowi selama tahun-tahun ke depan ini, kalian akan semakin stres dan mungkin akan mengalami gangguan jiwa, karena sepertinya malah Pak Prabowo nanti akan melakukan atau menerapkan Jokowisme ini kepada dirinya. Apa sih Jokowisme? Kita tahu bahwa pemimpin yang berpengaruh itu akan meninggalkan sebuah kesan yang mungkin nggak selalu akan bisa tercatat teoritikalnya seperti apa, tetapi ada sesuatu yang membuat orang itu mengingat. Ini mungkin hal-hal yang diciptakan, tapi itulah yang diingat oleh orang-orang. Misalkan seperti kemarin saya ngobrol dengan salah satu teman saya, konten kreator, penulis, dan juga stand up comedian, Lukman Bayhaqi, ini wajahnya. Nah, dan saya ngobrol tentang hal yang kenapa Jokowi terus kemudian menyeruak di antara calon-calon yang lainnya adalah karena calon yang lain ini itu datang dari latar belakang yang terlihat mapan. Datang dari keluarga dan juga jabatan yang membuat tubuh mereka ini tambun, kalau enggak itu kulitnya bersih, putih, menunjukkan atau menggambarkan pejabat-pejabat yang selama sekian lama ini dianggap sering korupsi dan mengambil uang rakyat. Maka saat muncul seseorang seperti Jokowi yang kurus, terus kemudian juga secara jalan itu nggak kayak dibuat-buat gitu, yang jalannya kita tahu Pak D akan seperti apa, kulitnya juga cenderung coklat seperti kebanyakan orang-orang Jawa pada umumnya. Wajahnya pun juga nggak terlihat sebagai seseorang yang wajahnya itu di-grooming atau ditunjukkan memang dipersiapkan untuk menjadi satu orang public figure. Maka masyarakat ini terus kemudian jatuh cinta. Bajunya pasti baju putih, celana hitam. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini, dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan hal itu yang didemonstrasikan beliau dan mengambil hati masyarakat. Dan setelahnya muncul hal-hal yang nggak pernah dilakukan oleh pemimpin bangsa yang sebelumnya. Indonesia maksud saya. Salah satunya yang paling epik adalah saat nemesis beliau, atau tahu Nemesis kalau ada Optimus Prime, kalau Transformers ini
itu Megatron seperti itu. Kalau ada Superman, ada Lex Luthor seperti itu. Jadi dulu ini kan Pak Prabowo dan Jokowi ini, ya betul Pak Jokowi ini diangkat oleh Pak Prabowo, tapi seiring berjalannya waktu, Pak Jokowi ini 2 kali mengalahkan Pak Prabowo. Dan tidak memperhatikan hal itu, Pak Jokowi mengajak Pak Prabowo masuk ke kabinetnya, disambut dengan baik, dan mereka ternyata bersinergi. Itulah salah satu di antara banyak Jokowisme yang lainnya. Maka hal-hal seperti ini yang saya tengarai, ini sepertinya akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo yang sebelum ketemu dengan Pak Jokowi, pidatonya berapi-api, tangan itu selalu di atas, walaupun kemarin menggebrak meja ya. Tapi beliau saat ini lebih sering menyelipkan humor-humornya dan menunjukkan kalau dia ini lebih loose atau lebih santai. Bahkan mungkin nanti akan ada satu biro komunikasi khusus yang menunjukkan kegemuan Pak Prabowo ini secara berkala dan menunjukkan kalau selain tegas, beliau ini adalah seorang bapak yang juga menyayangi anak-anaknya. Nah lalu, mengapa sih banyak orang yang masih membenci orang seperti Pak Jokowi? Ya walaupun akhir-akhirnya ini menimbulkan kontroversi ya, tapi kita harusnya tahu bahwa ini adalah sebuah jalan politik yang terpaksa ditempuh. Saya mungkin akan mulai dari bagaimana demokrasi Pancasila yang ada di Indonesia ini diadopsi memang dari demokrasi yang sesungguhnya, di mana setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, baik di mata hukum maupun di mata negara. Yang artinya saat mereka memilih, mau dia ini adalah seorang pejabat atau raja seperti Sultan Hamengkubuwono dan rakyat jelata, selama mereka memiliki KTP dan umurnya ini menunjukkan sesuai dengan undang-undang sudah boleh untuk menyoblos, maka memiliki satu nilai yang sama. Sehingga tidak ada sistem segregasi atau kekastaan yang ada dan dilakukan di Indonesia. Memang akhirnya pesta demokrasi yang terjadi setiap 5 tahun ini seakan-akan disepakati sebagai sebuah momen di mana kita kocok ulang. Yang menang, yuk ditantang oleh yang nggak menang untuk beradu gagasan, dan siapa tahu nanti akan berubah atau sama atau merge jadi satu. Nah, yang ketiga ini tadi yang diharapkan untuk terjadi sebenarnya. Dengan mengawinkan antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Tapi terus kemudian Bu Mega ini sepertinya di luar dugaan Pak Jokowi, di luar janjiannya juga, ini mengumumkan bahwa Mas Ganjar ini akan dipasangkan dengan Pak Mahfud. Dan itu dilakukan saat Pak Jokowi sudah kondur atau pulang ke Solo, mudik saat itu, dipanggil lagi ke Jakarta untuk mengumumkan hal tersebut. Kalau kalian mau melihat wajah Pak Jokowi saat itu bingung dan juga nggak enak banget. Dan setelah itu kan beliau selalu mengulang berkali-kali, saya ini presiden, saya ini presiden. Bukan artinya dia ingin memaksakan anaknya untuk jadi seseorang yang akan dimajukan. Tetapi semua yang direncanakan ini terus kemudian menjadi gagal total. Saya melihat bahwa apa yang tadinya mau disinergikan, ini terus kemudian akan dihadapkan, di mana Mas Ganjar, Pak Mahfud melawan Pak Prabowo dengan siapapun itu. Dan mengapa akhirnya Pak Jokowi memilih putranya yang kalau ditanya jujur kepada saya saat itu pasti tidak siap untuk terus kemudian maju adalah karena beliau ini tidak memiliki orang untuk dipercaya lagi. Bayangkan dia di dalam satu partai yang anggotanya ini tidak tahu akan memihak dia atau tidak, maka siapa lagi yang akan bisa dia percayai? Maka dimajukanlah Mas Gibran untuk menyertai Pak Prabowo dan menjalankan rencana yang tiba-tiba ditinggalkan oleh Bu Mega. Paling tidak itu yang ada di bayangan saya yang penyuka teori konspirasi ini. Dan mengapa sinergi itu harus terjadi? Karena kita tahu bahwa tak lama setelah Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini masuk istana untuk memimpin di 2019, belum genap 1 tahun, pandemi COVID ini melanda seluruh dunia. Maka pembangunan ini seperti harus di-pause atau dihentikan sementara. Dan otomatis apapun yang direncanakan ini setback, diam dulu, bahkan mundur, selama 3 tahun lebih untuk tidak dilakukan. Yang artinya jika hal tersebut terus kemudian tiba di masa setelah COVID, tambah 1 tahun, ini tahun politik, terus kemudian harus dikocok ulang, bukan artinya Pak Jokowi di sini itu nggak rela bahwa waktunya diambil, tapi lebih kepada apa yang sudah direncanakan, ini harus diriset dari awal lagi, dan itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin kita lakukan. Bonus demografi yang akan terjadi di tahun 2030 ini hanya akan terjadi sekali di umur kemerdekaan Indonesia. Mungkin akan terjadi lagi berapa ratus tahun lagi. Dan bonus demografi di mana nanti jumlah usia produktif itu lebih banyak daripada yang tidak produktif. Dan saat itulah saat yang paling tepat untuk kita membangun negeri dan bangsa ini. Itu akan terlewat jika kita tidak memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan dari jauh dan sejak dini. Maka dilakukanlah sesuatu yang tidak populer, bahkan mungkin Pak Jokowi mungkin
lain tidak menginginkannya, tapi itu harus dilakukannya. Desperate times demands desperate measure atau desperate effort, di mana ya ini adalah sesuatu yang harus dilakukan, di mana ini adalah sebuah mandatori. Dan Jokowisme yang lain yang saya lihat ini adalah betapa Pak Jokowi menjadi seorang stoik atau tidak mempedulikan apapun dan lurus kepada apa yang sudah direncanakan di masa sebelumnya untuk terus kerja dan membangun. Ini sepertinya akan didemonstrasikan juga oleh Pak Prabowo. Dan bukan hanya melihat menggunakan kartu saja. Dan by the way, kalau kalian mau saya membacakan kartu untuk kalian, juga silahkan hubungi nomor di bawah sini agar kalian bisa mendapatkan jalan yang terbaik untuk permasalahan apapun. Tidak harus cinta, tidak harus pernikahan, permasalahan bisnis, politik, atau apapun juga. Dan izinkan saya melanjutkan, Pak Prabowo yang seorang mantan serdadu ini, pasti dia akan nggak terlalu suka untuk bermain politik dan berbasa-basi untuk bermanuver menyenangkan banyak orang. Beliau akan tetap menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya, tetapi mengadopsi cara untuk meraih hati para masyarakat ini tadi untuk mendukungnya. Tapi apakah para pengkritik ini akan dibungkam, dihalang-halangi, dan dibredel jika media memberitakan hal-hal yang tidak disukainya? Saya pikir sih tidak. Karena di era informasi dan sosial media, hal tersebut hanya akan membuat keruh suasana dan tentu saja akan malah menimbulkan efek yang kontraproduktif dan berbalik dari yang diharapkan. Tapi kita semua harus tahu bahwa kritis dan benci itu adalah hal yang berbeda. Mengawasi pemerintahan, menyuarakan ketimpangan dan ketidakadilan harus disampaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak memberikan kebencian, apalagi fitnah, disinformasi di dalamnya, yang membuat masyarakat yang saya pikir saat ini belum survive sepenuhnya dari kondisi COVID dan kondisi gejolak ekonomi yang ditimbulkan oleh geopolitik yang terjadi saat ini malah akan semakin panik jika mendengar hal-hal yang akan membuat mereka ini melihat ketidakpastian dan ketakutan yang padahal itu tidak benar adanya. Saya akan melihat bahwa pengkritik-pengkritik ini akan diajak untuk bersama, dirangkul untuk bisa memberitahukan dan memperbaiki apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan saya melihat bahwa reshuffle menteri ini akan lebih sering terjadi jika ditemukan bahwa menteri yang diangkat ini tidak berprestasi. Dan untuk melakukan itu ada di video saya sebelumnya, saya yakin bahwa Pak Prabowo ini masih akan mengajak Pak Jokowi untuk ikut merancang dan mengawasi hasil rancangannya ini. Maka untuk kalian semua yang masih membenci Pak Jokowi, yang entah hari ini makan apa, mungkin selat Solo atau gudeg, sebaiknya pikirkan hal yang akan lebih produktif dan bisa menjaga kesehatan mental kalian. Karena jika ngotot tetap meneruskan apa yang kalian lakukan, maka satu-satunya yang harus kalian khawatirkan adalah masa depan kalian dan kewarasan kalian, dan bukan apakah Pak Jokowi nanti akan diadili, harus membayar hutang negara, atau akan ditinggalkan sepenuhnya oleh Pak Prabowo Subianto. Tapi tentu saja ini adalah prediksi. Maka untuk kalian yang setuju, silakan tulis komentar di bawah sini. Yang nggak setuju, lebih baik lagi tulis komentar lebih panjang, lebih banyak, agar AdSense saya bertambah dan video saya dipromosikan nanti. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan salam.